Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi bersama Hayat Madura. Oke sahabatku, hari ini aku nggak ngevlog ya. Aku cuman sedikit cerita aja buat teman-teman. Kasih info bahwasannya sekarang di Mekah itu mendung terus sahabatku ya. Dan juga teman-teman nanya nih, abang itu di Mekah kerja apa? Padahal aku sering ya nyepil di itu. Jadi sama saya tuh dikasih tahu kerjaan saya apa aja kayak gitu. Nah di sini tuh aku kerja sama keluarga saya, sama orang tua saya, dan juga saya bagian haris atau satpam. Jadi kerjaan haris di sini tuh nggak kayak di Indonesia, Kak. Kalau satpam di Indonesia cuma kerja, kerja di depan pintu doang kan, menjaga gitu, orang keluar masuk, bukan pintu gitu kan. Kalau di sini nggak. Di sini tuh kerjanya kalau yang namanya haris itu nyapu halaman, terus bersih nyuci mobil, dan juga ke toko ya kan, belanja disuruh ke toko mesti 5 kali, 4 kali tuh bolak-balik terus seperti itu. Nah, dan juga kan ada supir Bang, ya ada pertanyaan, ada supir Bang. Beda Kak, supir itu untuk belanja yang mall besar. Kalau Haris itu belanja di toko sebelah kayak gitu, belanja apa kayak gitu. Itu kerjanya Haris dan juga kadang-kadang uh, disuruh gini ngepel apa itu Haris. Dan kalau saya ini Haris sekaligus aku kerja di dalam rumah. Ya, jadi bantu mama saya. Aku jadi kalau setiap bangun tidur itu nyuci kamar mandi dua ya. Terus sesudah itu bantu mama saya di dapur ya, kerja di dapur dan juga habis itu ya sambil kita sharing-sharing sambil kerja sambil sharing-sharing sama teman-teman, telepon, silaturahim kayak gitu. Alhamdulillah dari situ aku juga nggak jenuh meskipun di dapur terus. Sebenarnya kan kalau di dapur terus kan bosan kan. Nah, yang dilihat di hari gedir terus seperti itu. Tapi di situ alhamdulillah sih banyak teman yang ada di grup juga yang teleponan. Kadang-kadang aku live di TikTok juga. TikTok saya itu Hidayah Record ya. Hidayah Record silakan gabung di situ. Di situ ada kalau saya live itu biasanya sih kalau nggak pagi di Indonesia ya malam kayak gitu. Malam soalnya kan kita ini ada di Saudi beda waktu seperti itu. Tapi kalau pagi itu emang harus setiap hari kayaknya saya live kayak gitu. Karena teman-teman tuh ada yang nyariin juga kalau nggak live seperti itu ya. Dan itu juga semuanya cuman hiburan sahabatku ya. Hiburan kenapa? Karena di sini tuh udah capek kerja, udah nggak pernah kemana-mana atau kata teman-teman zaman sekarang healing-healing kayak gitu kan ya, nggak pernah di situ. Jadi kerjanya seperti itu. Nah sesudah itu kalau udah itu sorenya aku biasanya buang sampah terus nyuci halaman hos. Apalagi kalau lagi hujan sahabatku, kayak kemarin itu kerjanya 2 kali lipat ya kerjanya. Kenapa? Karena itu benar-benar kotor banget kalau hujan di sini. Ini jarang hujan, sekali hujan itu bisa uh, bener-bener ya. Orang sini kan nggak mau kotor sahabatku. Di sini maunya bersih. Nggak mau tahu kita itu capek apa nggak mau tahu. Maunya bersih seperti itu. Nggak boleh ada kotoran sedikit pun. Makanya buat teman-teman kalau misalkan mau merantau ke luar negeri, kalau di Hong Kong sih, kalau di Taiwan, Hong Kong itu ada waktu istirahatnya atau waktu cuti kayak gitu. Setiap hari Minggu dia free, nggak kerja. Kalau di sini nggak ada hari untuk nggak kerja di sini. 24 jam. Oh, cuman istirahat dan sholat itu aja ya. Istirahatnya istirahat dan sholat itu aja. Apalagi kalau lagi banyak tamu gitu kan. Tapi ingat sahabatku, nggak semuanya sama kerjanya seperti itu. Ada juga kerjanya yang enak meskipun kerja di sini ya. Majikannya itu nggak rewel, nggak ada tamu. Sebenarnya yang bikin banyak kerjaan kita itu tamu sahabatku. Apalagi kalau kayak saya ini ya, saya ini kan kerja di rumah ibunya kayak gitu. Jadi namanya juga nenek-nenek kan anaknya setiap hari datang sahabat. Setiap hari. Datangnya itu bukan satu orang, datangnya itu dua gitu. Nanti anaknya ikut semua, ujung-ujungnya makan. Ya nambah kerjaan lah di situ. Cucian juga numpuk. Kadang-kadang meskipun jam 12, 13, 3 jam 3 jam 2 itu masih makan sahabatku di sini. Makanya kalau teman-teman masih makanya kadang-kadang kalau sharing sama saya tuh teman-teman itu jam 3 kok belum tidur bang katanya gitu. Enggak, aku jam 3 enggak tidur kayak gitu. Bahkan kadang-kadang kalau nggak ada yang sharing kita live kayak gitu. Seperti itu. Itu aktivitas kita saya tuh tiap hari seperti itu kak. Cuman di atas soto di dapur semua setiap hari kayak gitu. Dan juga ada sih kadang-kadang ada yang orang menggunakan jasa Hidayah Record untuk merekomendasikan
resepsi pernikahan itu bisa ada juga ya. Saya menyediakan di sini ya buat sampingan dan juga servis HP. Nah, itu juga saya menyediakan di sini. Ya lumayan buat sampingan. Kalau kadang-kadang nggak HP doang, Kak. Orang tuh kadang servis apa gitu. Kayak mesin-mesin apa ya meskipun ini autodidak ya, nggak ada yang ngajarin. Di situ aku belajar dari pengalaman juga. Alhamdulillah bisa dan juga kadang-kadang kerjaan samping saya itu sampingan itu memperbaiki TV parabola kayak gitu. Itu aku sering kayak gitu. Kadang-kadang suruh ke sini memperbaiki itu. Lah, lumayan lah Kak buat beli tahu tempe ya kan. Lumayan. Jadi di situ juga kadang-kadang aku teman-teman tuh aku juga buka jasa seperti kayak kebutuhan sosial media. Seperti kayak subscriber, 4.000 jam tayang, follower TikTok, follower Facebook, atau jam tayang YouTube, jam tayangnya Facebook. Pokoknya semuanya itu saya menyediakan dan juga di situ ini sampingan ya, sampingan selain aku kerja sama orang Arab kayak gitu. Makanya di situ alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan seterusnya ya sampai aku pulang ke Indonesia usaha ini tetap berjalan dengan lancar dan juga aku mohon doanya buat teman-teman. Dan kalau lagi musim hajian, di situ aku juga menerima jasa pembuatan piagam, piagam haji, piagam umroh, bedal haji seperti itu, ya. Dan itu juga di sini mudah-mudahan seterusnya ya bisa amanah dan juga tidak apa ya selalu yang penting kalau menurut saya sih yang nomor satu ya pelanggan kita itu puas. Itu kalau prinsip saya dari dulu dan saya juga kalau sudah menerima job saya beranggapan kalau saya ini udah pelayan. Jadi harus siap melayani dia. Meskipun dia kadang-kadang ngeselin gitu, ya kita harus sabar, sahabat. Karena kita juga orang yang ngasih kerjaan sama kita, dia juga butuh yang wow, keren, oke. Dan itu juga tantangan buat kita. Karena kita berani buka usaha, kita harus menerima semua risikonya. Seperti itu sahabatku. Jadi di situ aku di sini banyak sampingannya dan juga ya itu nggak semuanya jalan satu hari jalan semua enggak sahabatku. Di sini kadang ada yang memperbaiki HP itu kalau ke saya biasanya pembantu orang Indonesia dan juga majikan saya seperti itu. Kalau yang lain sih belum. Soalnya aku di sini juga sambil kerja sama orang Arab ya, tidak semuanya saya promosikan gitu. Sebenarnya usaha servis HP atau counter lah, anggap counter ini itu saya buka di Madura ya, di Cungkarang, Sampang itu. Tapi ini masih dalam proses, doain aja buat teman-teman mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya dan juga dikasih rezeki yang halal dan berkah ya dan juga buat teman semuanya bisa sukses ya dimanapun teman-teman berada yang tetap usaha terus ya. Tapi kalau masalah capeknya emang nggak capek bang, kerja itu dikerjain semua. Sebenarnya kalau capeknya ada, tapi daripada waktu kita terbuang sia-sia, lebih baik kita manfaatkan. Kalau ada peluang kita usaha. Jangan pernah kita mikirnya, oh kita ini aku ini nggak belajar, aku nggak tahu, aku juga apa namanya nanti gimana nanti ini nggak bisa rusak punya orang gini gitu. Pokoknya banyak pikiran gitu. Pikiran seperti itu kita buang, sahabatku. Intinya gini, Allah ngasih kita pikiran, Allah ngasih kita kesehatan, kita manfaatkan itu semua. Ingat, belajar, tuntutlah ilmu itu. Ilmu itu nggak ada batasnya sahabatku, maupun tua, muda, apa udah, kapanpun ilmu nggak ada batasannya. Jadi kita belajar, sebanyak kok. Kalau kita mau belajar dari kesalahan, aku dulu sering kok servis HP juga, yang diservis kan HP kita sendiri nih. Ya, itu kan rusak Kak, ngabisin uang berapa gitu. Tapi aku nggak pernah menyerah. Kenapa? Karena dari situ aku belajar. Kalau belajar sama orang harus bayar sekian-sekian ya kan. Ya kalau orang itu baik, ngelajarinnya yang benar. Kadang-kadang diminta uang sekian, kita cuma diajarin itu aja. Makanya aku lebih suka belajar dari pengalaman. Akhirnya di situ saya dulunya itu saya prakteknya masalah HP sama saya digratisin selain tidak ngerubah komponen yang rusak ya. Kalau misalkan nih ada juga HP kan nggak ada yang perlu dirubah atau dibelikan komponen. Jadi itu gratis saya kasih seperti itu. Meskipun kadang orang itu ngasih
seikhlasnya, kadang ngasih buat beli rokok kayak gitu, padahal aku nggak ngerokok. Kayak gitu sahabatku. Oke, itulah sedikit cerita aja ya sampingan saya, soalnya ada yang nanya kayak gitu, abang kerja apa sih sebenarnya gitu, kok semuanya dikerjakan. Tapi itu sebenarnya belajar sahabatku, insya Allah itu semua akan aku buka di Indonesia. Aku mohon bantu doanya agar itu semua bisa terkabul. Oke, semoga ini bermanfaat buat teman-teman sharing-sharing ini. Maaf aku hari ini nggak ngevlog, cuman bisa sharing-sharing cerita aja buat teman-teman. Insya Allah besok kita lanjut ngevlog lagi. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.